pemberian $1 juta Amerika Serikat kepada terdakwa telah dipatahkan berdasarkan keterangan saksi Julianis, saksi Oktarina Fuli, Nuril Anwar, Makmur, Riyadi, Bahrudi Utomo, dan Fajar. Selanjutnya saya mau dibacakan. Poin B, dalil penuntut umum bahwa terdakwa menggunakan sisa dana Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk membayar atau membeli tanah dan bangunan merupakan dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa terdakwa tidak terbukti menerima uang sisa Kongres Partai Demokrat di Bandung sebagaimana uraian kami di atas, apalagi menggunakan uang sisa Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk membayar atau membeli tanah dan bangunan. Adapun dalil bantahan kami sebagai berikut, bahwa tidak benar uang tunai untuk membeli tanah dan bangunan seluas 639 meter persegi di Jalan Teluk Semangka, Blok C9 nomor 1 Duren Sawit, Jakarta Timur berasal dari sisa dana Kongres Partai Demokrat di Bandung sebagaimana didalilkan penuntut umum. Untuk fakta-faktanya kami anggap sudah dibacakan tadi. Dan yang kedua, terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah di Jalan Selat Makassar Perkap AL Blok C9 RT 006 RW 017 nomor 22 Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 28 Juni 2011. Bahwa saksi Nur Rahmat Rusdam, saksi Atabik Ali, saksi Hadi Santos menerangkan bahwa sebidang tanah milik Nur Kasanah tersebut bukan dibeli oleh terdakwa, melainkan dibeli oleh saksi Atabik Ali melalui saksi Nur Rahmat Rusdam. Yang kedua, terdakwa tidak pernah membayar atau membeli 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsih, SHM nomor 542 Mantri Zilon Jogja dan SHM nomor 541 Mantri Zilon Jogja. Bahwa faktanya menurut bahwa saksi Eti Mulyaningsih, Anil Dias Baskoro, Atabik Ali, Muhammad Yusuf dalam persidangan menerangkan bahwa 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsih tersebut bukan dibeli oleh terdakwa, melainkan dibeli oleh saksi Atabik Ali pada bulan Juli 2011. 3. Terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah seluas 280 meter persegi di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Bahwa saksi Dinazat Atabik Ali, Palpi Hidayati, saksi Magdawati Hadi Suwitomo mengungkapkan tanah tersebut bukan dibeli oleh terdakwa, melainkan dibeli oleh saksi Atabik Ali pada 29 Februari 2012. 4. Terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah seluas 389 meter persegi di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Bahwa saksi Junela Ari Sabtanto, saksi Dinazat dan saksi Atabik Ali mengungkapkan bahwa fakta bahwa sebidang tanah seluas 389 meter tersebut bukan dibeli oleh terdakwa, melainkan dibeli oleh saksi Atabik Ali dari ahli waris Gatot Sukoco. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. 3. Analisa unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Berdasarkan teori-teori dan ajaran-ajaran mengenai unsur sengaja, yang khusus dalam hal ini merupakan kesengajaan dimaksud sebagaimana telah kami uraikan pada analisa yuridis pada dakwaan ke-1 sebelumnya, maka yang perlu dibuktikan oleh penuntut umum pada dakwaan kedua ini sepatutnya adalah, sudah saya membacakan, konsekuensinya terdakwa sama sekali tidak akan terbukti sengaja dengan maksud mempunyai tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Di bawah ini kami uraikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak pernah menerima dan tidak pernah menggunakan sisa dana Kongres Partai Demokrat di Bandung untuk membayar atau membeli sebidang tanah seluas 639 meter persegi pada tanggal 16 November 2010. Fakta persidangannya tadi sudah dibacakan, dianggap dibacakan. Dan yang kedua, terdakwa tidak pernah membayar atau membeli sebidang tanah di Jalan Selat Makassar, Perkap AL Blok C9 RT 006 017 nomor 22 Duren Sawit, Jakarta Timur.
Ya. Yang ketiga, bahwa terdakwa tidak pernah membayar atau membeli 2 bidang tanah milik Eti Mulyaningsih di Mantri Jelon, Yogyakarta, bahwa dalam terangnya saya bacakan sedikit, penuntut umum telah mengabaikan fakta persidangan bahwa keterangan saksi Atabik Ali dan Muhammad Yusuf menerangkan sebelum membayar dua tanah tersebut, saksi Atabik Ali pernah menjual tanahnya seluas kurang lebih 880 meter persegi dan 458 meter persegi yang terletak di Kelurahan Suryadi Negratan kepada 3 orang dokter untuk membeli 2 tanah milik Eti Mulyaningsih tersebut. Kemudian bahwa sekali lagi penuntut umum tidak menyimak fakta persidangan dengan cermat, bahwa tidak ada pertentangan dalam keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Atabik Ali mempunyai kemampuan atau meminjam istilah ahli Gias bahwa saksi Atabik Ali cukup bonafit untuk membeli 2 bidang tanah tersebut. Bahwa penuntut umum mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Atabik Ali adalah pimpinan atau pengasuh pondok pesantren besar di Provinsi Yogyakarta yang didirikan sejak tahun 1911 dan telah puluhan ribu alumni yang dihasilkan oleh pondok pesantren Krapyak tersebut. Adapun penghasilan Atabik Ali dapat kami uraikan sebagai berikut. 1. Penghasilan dari sumbangan. 2. Penghasilan Atabik, uraiannya tidak kami bacakan. 2. Penghasilan Atabik Ali dari